Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Fatmawati Sania Martana dari Fakultas Psikologi Unusula, mahasiswi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Psikologi Kepribadian yang berjudul Biografi Immanuel Kant dan teori-teori kepribadiannya. Yang akan saya bahas di sini adalah biografi Immanuel Kant. Lalu yang teori-teori kepribadiannya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Intana Kusumawati. Nah, yang pertama ada latar belakang keluarga Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf yang terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Beliau lahir di Königsberg, Prusia Timur, Jerman pada tanggal 22 April tahun 1724. Ayahnya adalah seorang pembuat pelana kuda dan ibunya yang memang rendah dalam pendidikan formal, namun memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Kant diasuh dalam suasana keluarga yang mempunyai penghormatan tertinggi terhadap kehidupan agamanya. Jadi keluarga Kant ini sangat menjunjung tinggi tentang nilai-nilai agama. Nah, Immanuel Kant sangat terlihat tekun dalam melaksanakan agamanya. Maka tak heran jika Kant terkesan agamais dan patut tentang larangan-larangan dan menjalankan perintah oleh agamanya yang diberikan oleh agamanya. Bahkan, Immanuel Kant sangat ingin mendalami ilmu agamanya, hingga Kant benar-benar mengetahui hal-hal yang mendasar tentang agamanya. Suasana pengasuhan seperti inilah yang besar pengaruhnya dalam pemikiran Kant yang sangat menjunjung tinggi kewajiban. Lalu, yang akan kita bahas adalah pendidikan Immanuel Kant. Nah, pada usia 8 tahun, Immanuel Kant memulai pendidikan formalnya di Collegium Fredericum, sekolah yang berlandaskan semangat Pietisme. Di sekolah inilah Kant mendalami bahasa Latin. Lalu pada usia 18 tahun, Kant masuk di Universitas Königsberg yang berada di Jerman. Immanuel Kant belajar hampir semua mata kuliah yang diberikan oleh universitasnya. Perjalanan kuliah Kant juga dibantu oleh gereja pietis lokal karena Kant memiliki masalah pada keuangan. Namun, walau begitu, Kant tetap saja berusaha dalam membiayai kuliahnya, yaitu dengan cara memberikan les privat kepada teman-temannya yang dari keluarga kaya raya di sekitar pedesaan tempat tinggalnya. Di universitasnya, Kant berkenalan baik atau berteman baik dengan Martin Knutzen maksud saya. Knutzen adalah dosen yang mempunyai pengaruh besar terhadap Kant. Knutzen adalah seorang murid dari Christian von Wolff dan seorang profesor logika dan metafisika. Dan saat itu Kant sempat berhenti kuliah karena masalah keuangan tadi. Namun kemudian Kant bangkit kembali dan sukses meraih gelar doktor dengan disertasi yang berjudul Penggambaran Singkat dari Sejumlah Pemikiran Mengenai Api. Di tahun 1755 dalam usianya yang 31 tahun. Nah, kepandaian Kant ini lambat laun terus bertambah dengan mengajarkannya hingga ia diberi julukan oleh murid-muridnya, yaitu sang guru yang cakap. Meski dibilang sedikit telat memperoleh gelar tersebut, namun Kant begitu banyak menguasai berbagai bidang dan ilmu seperti fisika, matematika, filsafat, dan teologi. Tidak hanya itu, pada bulan Maret tahun 1770, Kant memperoleh gelar Profesor Logika dan Metafisika dari Universitas Königsberg dengan disertasi
yang berjudul Mengenai Bentuk dan Azas-Azas dari Dunia Inderawi dan Budiah. Di tahun yang sama pula, Kant ditunjuk sebagai dosen di Universitas Königsberg. Lalu, yang akan kita bahas selanjutnya adalah kehidupan pribadi Immanuel Kant. Nah, kehidupan Immanuel Kant sebagai filsuf dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu di zaman prakritis dan pada zaman kritis. Kehidupan Immanuel sebagai privat dosen dari tahun 1755 sampai 1770 dikenal dengan masa zaman prakritis. Nah, pada zaman prakritis, Kant menganut pendirian rasionalitisnya, Wolff dan kawan-kawannya, kemudian terpengaruh dengan konsep empirisme dan berangsur-angsur meninggalkan rasionalisme. Immanuel Kant mengatakan Hume-lah yang telah membangunkan dirinya dari tidur dogmatisnya. Nah, dari zaman dogmatisnya itu, lalu Immanuel Kant menuju ke zaman kritis. Di dalam zaman kritis ini, Kant mengubah wajah filsafat secara radikal dengan filsafat kritismenya. Dan Kant mempertentangkan kritisme dengan dogmatisme. Immanuel Kant sendiri adalah seorang pribadi yang sangat tertib. Kant hidup membujang selama hidupnya, dan itu artinya dia tidak menikah. Terdapat kebiasaan unik dalam perjalanan hidup Kant, yakni setiap kali waktu menunjukkan pukul 3:30 sore, Kant akan berjalan-jalan sore melewati rumah-rumah warga Königsberg dengan mengangkat tongkat kayu dan jas kelabunya. Rutinitas lain yang dapat dilakukan Kant adalah setiap Immanuel Kant terbangun dari tidurnya, ia selalu meminum teh, menghisap pipa, dan belajar. Selain itu juga, Kant juga mengatur rutin jadwalnya dengan tamu yang akan datang. Kant juga begitu teratur dan tersusun rapi menjalani kehidupannya. Kant adalah sosok filsuf besar yang paham dan mengetahui tentang banyak hal mengenai kesehatan dan tentang penyakit-penyakit. Ilmu tersebut ia dapatkan dari profesor ilmu kedokteran yang ia peroleh dari Universitas Königsberg-nya. Dengan berbagai bidang dan ilmu yang ia kuasai, Immanuel Kant menjadi sosok yang sangat kritis dan juga cerdas. Hal tersebut dibuktikan Immanuel Kant dalam pemikirannya dan gagasan-gagasan yang tentu berpengaruh pada saat itu. Lalu, yang terakhir adalah materi tentang meninggalnya Immanuel Kant. Pada tahun 1796, kesehatan Immanuel Kant mulai menurun. Immanuel Kant mengalami gangguan kesehatan, hingga Immanuel Kant menjadi sering sakit-sakitan. Immanuel Kant hampir buta, hampir kehilangan kekuatan fisiknya dan intelektualnya. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 12 Februari 1804, Immanuel Kant meninggal dunia pada usia 80 tahun. Begitu banyak pelayat yang datang dari penjuru Königsberg dan seluruh masyarakat Jerman untuk memberikan penghormatan terakhirnya kepada Immanuel Kant. Immanuel Kant lalu dimakamkan di katedral. Kuburan itu kemudian rusak dan diperbaiki pada tahun 1881. Hingga pada tahun 1924, tepat di peringatan 200 tahun kelahiran Kant, yang tersisa hanyalah tulang belulangnya. Dan saat ini, pada tahun 2020, yang tersisa dari kuburan Kant hanyalah sebuah batu nisan yang bertuliskan, "Langit berbintang di atas saya, hukum moral di batinku." Kenapa hanya tersisa batu nisannya? Karena pada saat tahun 1800-an itu dimulai Perang Dunia Kedua yang membuat
katedral dan makam dari Immanuel Kant itu hancur dan hanya tersisa sebuah batu nisan di situ. Nah, lalu di sini saya akan membahas sedikit tentang teori-teori kepribadian oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant sangat terpengaruh dalam psikologi. Dia mempunyai pemikiran yang agak berbeda dari Aristoteles. Dalam berfilsuf, dia menjelaskan bahwa dalam bermoral dan etika harus dilandasi dengan hati nurani. Salah satunya yang berkaitan dengan psikologi kepribadian adalah tipologinya Kant. Tipologi Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 tentang kepribadian manusia sebagian terdapat dalam kritik Der praktischen Vernunft, yaitu pada tahun 1788. Tetapi terutama terdapat dalam antropologi pada tahun 1759, maka Kant mencakup dua arti pengertian watak atau karakter. Yang pertama adalah watak dalam arti etis atau normatis, yaitu yang terutama dikupasnya dalam kritik De praktischen Vernunft. Lalu yang kedua, watak sebagai kualitas-kualitas yang membedakan orang satu dari orang yang lain secara khas, yang terutama dikupasnya dalam antropologi. Di samping dua hal itu, Immanuel Kant juga mengemukakan kualitas yang ketiga, yaitu temperamen. Nah, temperamen ini dianggap Immanuel Kant sebagai corak kepekaan atau sineart, sedangkan karakter dipandang Immanuel Kant sebagai corak pikiran atau Denkungsart. Nah, temperamen ini dianggap Immanuel Kant mengandung dua aspek, yaitu aspek fisiologis atau konstitusi tubuh kompleks dan susunan-susunan cairan-cairan jasmaniah. Lalu yang kedua ada aspek psikologis, yaitu kecenderungan kejiwaan yang disebabkan oleh komposisi darah. Nah, dalam aspek biologis ini terdiri dari dua macam temperamen, yaitu temperamen sanguinis dan temperamen melankolis. Lalu temperamen juga dibagi lagi menjadi temperamen kegiatan. Nah, temperamen kegiatan ini ada dua, yaitu koloris dan plekmatis. Lalu ada juga temperamen pragmatis ini tergantung pada dua hal pokok, yaitu kepekaan kehidupan afektif dan juga bentuk kejadian afektif, seperti kayak mobilitas perasaan dan kekuatan perasaan. Nah, kedua hal itu yaitu kepekaan kehidupan afektif dan bentuk kejadian afektif dapat menimbulkan kekuatan penggerak daripada perasaan, dan selanjutnya merupakan impuls bagi motif, yaitu kemauan. Lalu selanjutnya, menurut Immanuel Kant, ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang ada di dalamnya itu tercangkup 4 persoalan. Yang pertama adalah apakah yang dapat kita kerjakan, seperti metafisika atau yang bisa disebut metafisika. Lalu ada lagi apakah yang seharusnya kita kerjakan atau yang biasa disebut etika. Lalu ada lagi sampai di manakah harapan kita atau agama. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah apakah yang dinamakan manusia atau antropologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu metafisika, antropologi, agama, dan juga etika. Nah, metafisika adalah studi keberadaan atau realitas. Metafisika berasal dari bahasa Yunani, yakni meta, yang artinya setelah atau dibalik, dan juga fisika, yang artinya hal-hal yang di alam. Nah, dari pengertian itu, maka dijelaskan bahwa metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek di dunia ini. Lalu yang kedua adalah etika. Nah, etika ini menurut Kant adalah objek mengarahkan diri ke subjek. Jadi
objeknya itu mengarahkan diri ke subjek, seperti itu. Lalu yang ketiga ada agama. Nah, agama adalah keyakinan yang dianut oleh seseorang untuk menjadikan patokan dalam perjalanan hidup. Sedangkan memandang agama itu sebagai pengakuan kewajiban-kewajiban manusia sebagai perintah dari ilahi, seperti itu. Kewajiban diartikan Immanuel Kant sebagai keharusan tindakan karena rasa hormat terhadap hukum, seperti itu. Lalu Kant juga menulis dengan jelas yang berbunyi, hanya hukum moral yang dibuat sendiri dalam diri saya adalah sumber dari iman yang hanya dapat memperoleh kekuatan dan martabat darinya. Jadi di sini kan menunjukkan tuduhan menteri kementerian karena tidak bertanggung jawab terhadapnya, seperti itu. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada antropologi. Nah, antropologi adalah ilmu tentang manusia, masa lalu dan masa kini yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial dan ilmu hayati atau alam dan juga humanoira. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Intana. Sekian dari penjelasan sedikit saya tentang teori-teori kepribadian oleh Immanuel Kant. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, maaf jika tadi ada yang mengganggu, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.